Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Amanda Manulang, NPM 221020266, Fakultas Syariah Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negara dan Intan Lampung. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang putusan hakim terhadap kasus delik pers sebagai memenuhi tugas mata kuliah hukum pidana. Sebelum masuk ke inti bahasan, saya ingin menjelaskan dulu tentang apa itu hukum pidana Islam, apa itu delik pers, apa itu wartawan. Hukum pidana Islam itu merupakan terjemahan dari kata jinayah atau yang berarti segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf. Orang-orang mukallaf itu adalah orang-orang yang dapat dibebankan kewajiban sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an, hadis dan pendapat ulama. Yang kedua, delik pers. Delik pers di sini diartikan sebagai kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan melalui pers yang memuat berita dalam surat kabar, buku-buku, majalah, dan barang-barang cetak lainnya. Yang ketiga, wartawan. Wartawan di sini merupakan orang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik, yaitu tugasnya melakukan pengumpulan, pengolahan, penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar-gambar, dan sebagainya secara jujur, kredibilitas, dan profesional. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967, yang dimaksud dengan pers adalah lembaga kemasyarakatan dan alat perjuangan nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, dilengkapi dengan alat-alat foto, klise, mesin-mesin stainless atau alat-alat teknik lainnya. Berbicara mengenai pers, maka tidak akan lepas berbicara dengan kebebasan pers. Kebebasan pers sendiri itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1945 yang telah diamandemen dengan berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan, dan sebagainya ditetapkan undang-undang. Tetapi semakin berkembangnya zaman, kebebasan pers ini kadang menyalahi aturan koridor hukum maupun agama. Seperti pada sebuah kasus tentang pengaduan fitnah oleh wartawan yang terjadi di Kabupaten Muara Taweh, Kalimantan Tengah. Seorang berinisial FS yang selanjutnya disebut pelapor melaporkan seorang laki-laki yang bernama Kinkin Mutakin yang selanjutnya menjadi terdakwa atas tindakan pengaduan fitnah. Kasus ini bermula saat Kinkin ingin mencari berita mengenai pejabat publik di Kejaksaan Negeri Muara Taweh. Kinkin ini menaruh curiga terhadap salah satu kepala Kejaksaan Negeri Muara Taweh adanya kasus yang ditutup-tutupi. Pada bulan Februari hingga bulan Maret 2018 di Kabupaten Murung Raya, ketika berawal itu ketika saksi korban FS ini menghadiri undangan konferensi 4 PWI Kabupaten Murung Raya di Aula Bapeda Kabupaten Murung Raya pada tanggal 26 Februari 2015 hari Kamis pukul 10.30 WIB. Yang di saat itu juga terdakwa juga hadir selaku pimpinan redaksi Muara Pos, dan di situ FS ini meminta penjelasan kepada terdakwa mengenai pemberitaan di koran harian Muara Pos edisi Februari 2015.